Halo guys, Nelson di sini dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang iPad Pro 2020. iPad Pro telah diperkenalkan bulan Maret kemarin, di pertengahan bulan Maret, dan juga MacBook Air yang keluar bersamaan dengan iPad Pro 2020. iPad Pro 2020 ini sedikit berbeda dengan iPad Pro yang 2018 dengan adanya LiDAR scanner. Jadi kameranya ada dua, plus yang satunya adalah LiDAR scanner. Jadi ini untuk mendeteksi 3D yang ada di sekitar iPad Pro saat digunakan. Contohnya, salah satu aplikasi yang dipromosikan adalah IKEA. Untuk harga yang dari Apple sendiri, harganya tidak berbeda dengan iPad Pro yang dikeluarkan tahun 2018 yang lalu. Dan perbedaannya apa? Perbedaannya yang 2018 dengan 2020 adalah kameranya saja dan juga dengan chipsetnya yang dikatakannya berbeda. Untuk 2018 menggunakan A12X dan untuk 2020 menggunakan A12Z. Sebenarnya, yang menarik adalah Magic Keyboard yang diperkenalkan Apple. Magic Keyboard ini membuat seolah-olah iPad Pro ini benar-benar melayang. Jadi, ada sisi di sini yang terlihat menggunakan magnet yang digunakan oleh Magic Keyboard, seolah-olah iPad Pro ini melayang di keyboard. Biasanya kita tidak pernah melihat ya, karena dengan keyboard yang biasa dan juga dengan keyboard smart keyboard yang sebelumnya diperkenalkan untuk iPad Pro 2018, itu kan semuanya biasa. Dan kalau kali ini, dia bisa membuat iPad Pro ini seolah-olah melayang dan terlihat sangat keren. Tambahan selain itu adalah adanya trackpad support yang diperkenalkan oleh Apple. Trackpad ini membuat tablet iPad ini menjadi komputer. Dikatakan oleh Apple, your computer is not a computer. Karena apa? Karena iPad Pro ini berbeda. iPad Pro ini bisa kalian gunakan dengan touchscreen, mau kalian lepas dimanapun, kalian bisa tiduran tanpa menggunakan keyboard pun bisa dengan hanya memegang iPad Pro ini aja. Dan juga tipisnya iPad Pro yang sudah diperkenalkan sama dengan 2018. Aku lebih memilih 11 inch iPad Pro karena menurutku tablet tetap lebih kecil, lebih enak. Dan menurutku 11 inch ini jauh lebih pas daripada yang 12,9 karena aku menggunakan MacBook Pro aja 13,3 inch. Tapi juga beberapa orang menggunakan iPad Pro dengan 12,9 inch karena lebih enak untuk menggambar seperti menggunakan Procreate ataupun desain aplikasi yang lainnya. Untuk masalah berat, ini cukup berat karena dengan iPad Pro plus Magic Keyboard, untuk yang 11 inch ini sekitar 1 kilo 07. Jadi lumayan berat ya untuk seukuran tablet. Untuk 12,9 inch aja itu sekitar 1,5 kilo. Jadi lebih berat daripada MacBook Air dengan ukuran yang sama 13 inch. Tapi itu hanya tablet, iPad. Banyak kontroversi yang dikatakan oleh YouTuber-YouTuber bahwa lebih baik memilih MacBook Pro daripada iPad Pro. Itu berbeda. Menurutku, tidak bisa disamakan antara MacBook dengan iPad. Yang pertama, untuk iPad ini menggunakan iPad OS. Jadi masih banyak batasan-batasan yang kalian tidak bisa gunakan di iPad Pro kalian. Masih banyak aplikasi-aplikasi yang khusus dibikin untuk PC ataupun untuk macOS. Jadi contohnya saja untuk Microsoft Office. Itu berbeda walaupun dikatakan bahwa iPad ini sudah selayaknya komputer. Contohnya, untuk Microsoft Office ini masih mobile version. Jadi sedikit berbeda dengan yang ada di MacBook Pro ataupun di PC kalian. Terlebihnya lagi, untuk trackpad support di Microsoft Office masih tidak ada. Oke, untuk beberapa aplikasi memang sudah bisa dibuka di iPad, apalagi yang menggunakan basis website. Karena Safari yang ada di iPad ini untuk yang baru semuanya benar-benar untuk desktop version. Jadi yang kalian buka di MacBook kalian untuk di Safari, kalian buka di Safari yang di iPad itu hasilnya sama.
yang diperbandingkan lagi dengan iPad dan juga MacBook, ini layarnya 120 Hz. 120 Hz jadi ada kapabilitas di mana iPad ini bisa mencapai 120 frame per second. Memang kalau kalian lihat ya, jauh lebih halus dan juga saat kalian menggunakan Apple Pencil di iPad Pro kalian, kalian bisa mendapatkan sampai dengan 9 milisecond latensinya. Maksudnya apa? Jadi saat kalian menggambar di Notes ataupun di Procreate itu hanya 9 milisecond delay atau terlambat saat kalian menggunakan di iPad Pro. Jadi seolah-olah kalian hampir sama dengan kalian menggambar di kertas, walaupun memang ada 9 milisecond latensinya. Untuk keyboard yang ada di Magic Keyboard yang diperkenalkan oleh iPad yang baru ini sangat bagus. Aku sudah menggunakan sekitar 4 bulan, memang jujur berbeda dengan keyboard yang ada di Smartfolio. Tapi bukan berarti ini hal yang sama ya, karena beberapa fitur atau kegunaannya sedikit berbeda. Kalau di Smartfolio kalian kan bisa balik nih dari iPad ke keyboardnya, jadi kalian benar-benar langsung bisa gambar di Smartfolio-nya. Kalau untuk menggunakan Magic Keyboard ini tidak bisa, karena maksimumnya dia mengklaim bahwa sampai 135 derajat. Ini sudah maksimum ya, sudah maksimum. Jadi kalau kalian mau menggambar, kalian harus menarik iPad Pro kalian keluar dan kalian baru mulai menggambar di bawah. Atau kalau ada trik-trik yang lain, kalian juga bisa taruh di Magic Keyboard. Ini agak aneh juga ya, tapi setidaknya bisa kalian gunakan. Untuk keyboardnya, Apple sudah mengeklaim bahwa menggunakan Magic Keyboard. Kalau untuk yang Smartfolio itu, kalian kan keyboardnya rasanya sangat berbeda dengan keyboard-keyboard yang lain. Kalau yang ini sudah hampir mirip dengan MacBook kalian. Apalagi kalian membeli MacBook 2019 akhir yang 16 inch ataupun yang 2020. Karena semua 2020 yang MacBook Air, MacBook Pro 13 inch, semuanya sudah menggunakan Magic Keyboard. Itu apa sih? Jadi Magic Keyboard ini maksudnya adalah mekanisme yang digunakan di dalam keyboard kalian. Berbeda dengan butterfly keyboard yang sebelumnya. Kalau yang kalian membeli 2016 ke 2019, itu masih menggunakan butterfly keyboard. Nah, berbeda karena rasanya saat kalian ngeklik itu ada travel time-nya. Jadi saat kalian klik itu ada perbedaannya antara kalian klik ke dasar keyboardnya. Kalau untuk butterfly keyboard kan sangat tipis. Dia memang membuat seolah-olah agar benar-benar iPad dan MacBook itu benar-benar tipis. Tapi kalau untuk saat ini memang MacBook Pro yang 13 inch, MacBook Air 13 inch sedikit lebih tebal daripada MacBook Pro dan MacBook Air di rentang 2016 sampai 2019. Tapi setelah aku pakai selama 4 bulan, aku sangat menikmati menggunakan iPad Pro-ku. Contohnya misalnya aku menonton Netflix, aku mulai ngerjain tugas-tugas, dan untuk membuka notes, menurutku sudah oke ya. Misalnya untuk butuh untuk mengetik yang dasar-dasar sudah oke. Dan apalagi salah satunya kalau aku bikin thumbnail nih, beberapa aku sudah siapkan di Photoshop yang ada di PC ataupun di Mac, tapi Photoshop yang baru di iPad ini sudah bisa membuka file yang ada di PC ataupun Mac. Jadi untuk yang dasar-dasar saja sudah oke aku gunakan di iPad-ku. Tetapi beberapa hal Microsoft Office saat aku bikin di Mac dan aku kirim ke iPad, ada sedikit perbedaan di sana. Jadi karena aku takut untuk tugas, jadi aku untuk fokus membuat di MacBook, tetap tidak bisa aku menggunakan di iPad. Kita akan lihat bagaimana perkembangan iPad ini. Memang karena tidak bisa disamakan. Kalau kalian memang belum ada PC atau mau mengganti PC kalian, kalian milih nih antara MacBook atau iPad. Kalau menurutku nih, lebih baik kalau untuk dasar, kalian lebih baik beli MacBook Air ataupun MacBook Pro. Kenapa? Karena dengan basis macOS itu jauh lebih powerful dibandingkan basis yang ada di iPadOS. Jadi, untuk tablet, PC, menurutku ini tidak bisa dikatakan komputer. Menurutku. Tapi karena orang berbeda-beda ya. Tetapi dengan mobility yang sangat enak ya, ini kecil, tipis, tapi juga sudah mulai powerful. Dan juga diklaim bahwa beberapa fitur dan kecepatan chip yang baru ini sangat cepat dibandingkan dengan MacBook Air yang ada.
tapi dengan basis yang berbeda, karena ini iPadOS, yang MacBook adalah macOS. Tapi kita akan lihat karena nanti ke depannya MacBook juga akan menggunakan chip ARM yang diperkenalkan. Jadi itu adalah chip yang dengan basis yang sama dengan iPad. Jadi mungkin ke depannya akan ada blend-in atau ada campuran di mana nanti iPad ini juga akan powerful ke arah Mac dan akan mendukung semua pekerjaan kalian yang kalian gunakan di Mac. Tapi untuk sekarang kalau kalian nggak ada apa-apa, lebih baik membeli MacBook Air ataupun MacBook Pro terlebih dahulu. Jadi iPad ini untuk membantu kalian, misalnya kalian tidak mau membawa MacBook, kalian bisa menggunakan tablet saja. Dan kita akan lihat di akhir tahun bagaimana. Yang paling penting adalah Microsoft Office yang akan diperkenalkan di akhir tahun untuk benar-benar full bisa digunakan menggunakan trackpad support yang ada di iPad. Karena untuk sekarang ini, trackpad support yang benar-benar bisa digunakan untuk Office, yaitu Office yang diperkenalkan oleh Apple sendiri, aplikasi-aplikasi yang ada dari Apple sendiri. Kalau untuk Microsoft Office masih agak susah menggunakan trackpad. Jadi karena itu masih menggunakan basis touchscreen. Jadi beberapa contohnya Excel saja itu agak lambat. Kalau kalian langsung menggunakan trackpad, kalian klik nggak bisa. Berbeda dengan MacBook. Yang terakhir, iPad Pro 2020 atau 2018. Kalau kalian ingin menghemat, lebih baik yang 2018. Karena chipset yang sama, hanya beda satu core GPU itu tidak jauh berbeda. Karena 2018 itu sudah sangat powerful dan orang tidak ada yang komplain masalah iPad Pro di 2018. Tapi kalau kalian memang lebih baru, mau lebih kelihatan keren, ya gunakan 2020. Dan untuk MacBook Air di Indonesia juga sudah masuk, tapi hanya Core i3. Nah, itu tergantung kalian. Jadi, kalian bisa meng-compare apa yang kalian butuhkan. Kalau misalnya hanya untuk simpel-simpel aja menggunakan Microsoft Word, Excel, atau Microsoft Office, dan juga untuk YouTube dan Netflix, MacBook Air untuk i3 sudah cukup. Oke, aku harap kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan komen di bawah ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.